Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan salah satu soal integral, yang dimana soalnya itu adalah integral x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 pangkat 2 dikali 2x dikurang 3 dx. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini tentunya kita akan menggunakan permisalan. Permisalannya itu adalah U. Nah, untuk menggunakan permisalan tentunya kita akan melihat si variabel dengan pangkat tertinggi. Di antara dua ini kita bisa lihat bahwa pangkat tertinggi itu adalah si 2x-nya, sedangkan si x kuadratnya. Sedangkan yang satu lagi 2x pangkatnya itu cuma 1. Maka U-nya itu adalah x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Turunan dari U itu adalah du per dx sama dengan 2x dikurang 3. Sedangkan konstansanya 2 ini 0 karena tidak terdapat variabel. Selanjutnya adalah kita masukkan ke rumusnya dengan integral pangkat U pangkat 2 dikali du. Nah, sebelum kita memasukkan si U-nya ini, kita akan mengintegralkan terlebih dahulu dengan rumus integral A x pangkat R dx itu sama dengan A per R ditambah 1 dikali X pangkat R ditambah 1. Nah, tinggal kita masukkan saja yang dimana U-nya ini sebagai X, sedangkan pangkat 2-nya ini sebagai R. Maka kita bisa pakai rumus ini. A 1 per, karena di sini kan nggak ada ya. Atau bisa U pangkat 2 itu bisa disebut dengan 1 U pangkat 2. Maka kita di sini tulis U per R-nya ini 2 ditambah 1, 2 ditambah 1, U pangkat 3 ditambah C, yang dimana 1 per 3 U pangkat 3 ditambah C. Baru kita masukin 1 per 3 yang dimana U-nya tadi itu adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 pangkat 3 ditambah C. Hasilnya X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 pangkat 3 per 3 ditambah C. Seperti ini. Ya teman-teman, nah di sini kita udah di nomor 2 soal integral. Nah ini ada soal kayak gini. Fungsi integral 2 sampai 1 X pangkat 3 min X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Nah di sini tuh kita gak boleh langsung ngebagiin ini sama ini. Karena di sini ada minus sama plus, bukan dikali. Jadi kita harus misahin biar simpel tuh jadi masing-masing X kuadrat buat X pangkat 3, X kuadrat buat X pangkat 2, X kuadrat buat sama 1. Jadi kita bisa tulis ulang jadi integral 2 sampai 1 X pangkat 3 per X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 2 dx. Nah, ini kita bisa ubah jadi 1. Lalu ini kita bisa ubah jadi X pangkat min 2. Karena ini dinaik. Kalau X kuadrat, seper X kuadrat itu dinaikin pangkatnya jadi minus. Kita bisa tulis ulang. Oh ya, ini juga bisa diubah. Itu 3X. Oh ya, 3. Iya, 3X pangkat 3. Ini kita bisa coret sama ini. Jadi 3X ya. Jadi 3X. Ya, 3X. Kenapa bisa gitu? Karena kalau pangkat dibagi itu sama kayak dikurang. Jadi X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 tuh kayak
pangkatnya tuh dikurang 3 sama 2-nya itu dikurang. Jadi dapat 3x. Nah, kita bisa tulis ulang jadi 2 sampai 1 3x min 1 plus x pangkat min 2. Sekarang kita integralin. 3x diintegralin jadi 3x kuadrat per 2 ditambah dikurang x ditambah. Nah, ini buat diintegralin ya. Jadi kan x min 2 tuh karena diintegralin atasnya itu kan plus 1 ya. Plus 1. Jadi kan x pangkat min 1. Ini juga dibagi min 1. Karena yang itu kan kayak misalnya nih. Yang ini deh 3x yang di depan. 3x kuadrat. 3x. Kalau diintegralin kan jadi x-nya pangkatnya tambah 1 jadi 2. Terus dibagi 2 kan. Nah ini juga sama kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa tulis ulang jadi min 1 per x. Ya ini tuh jadi positif 1 tah. Kalau ini mah ada tulisannya. 2 sampai 1. Nah udah kayak gini. Kita tinggal substitusiin aja. Jadi 3 per 2. 2 kali 2 4. Dikurang 2 ditambah 1 per min 1 per x. Kita ubah jadi 2. Dikurang itu ini ya. Ganti salah. Dikurang 3 per 2 kali 1. 3 per 2 dikurang 1 dikurang kan dikurang ya jadi min ya. Kurang 1 per 1. Oke kita langsung aja. Ini bisa dicoret jadi 2. 3 kali 2 6. 6 kurang 2 jadi 4. 4 kurang setengah jadi 3,5. Dikurang 3 per 2 kurang 1. Jadi kan 3 per 2 kurang 2 per 2. Jadi 1 per 2. 1 per 2 dikurang 2 per 2. Kan ini jadi 1 per 1 bisa berubah jadi 2 per 2 kan. Jadi itu positif setengah. 1 per 2. 1 kurang 2 kan jadi min setengah ya. Ini jadi min setengah. Min setengah. Nah, jadi hasilnya tuh ini kan jadi diubah karena bertemu jadi plus. Min ketemu min jadi positif. Di plus. Jadi kita dapat hasilnya 3,5 kali setengah. Tambah setengah jadi 4. Selesai. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal integral nomor 3. Nah, pada soal integral nomor 3 ini, kita memiliki soal yaitu adalah Gx sama dengan integral dari 1 sampai 3x kuadrat 1 per t ditambah 4 dt. Nah, yang ditanyakannya itu adalah G aksen X-nya. Nah, setelah itu, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita adalah memisahkan batas integralnya ini. Nah, kita harus memisahkan 1 ini sebagai U, dan 3x kuadrat ini kita misalkan sebagai V. Nah, kenapa dimisalinnya 1 itu U dan 3x kuadrat itu adalah V? Karena untuk membaca integralnya, kita ngebacanya batas dari integral 1 sampai 3x kuadrat kan. Oleh karena itu, 1 itu adalah U dan 3x kuadrat itu adalah V gitu teman-teman. Nah, untuk itu kita langsung menyelesaikannya menggunakan rumus. Jadi apa sih rumusnya? Nah, setelah kita misalkan ini, kita langsung pakai rumus ini. Nih rumusnya udah aku tulis. Rumusnya adalah G V
Vx dikali V aksen X dikurang G Ux dikali U aksen X. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan G? Karena di sini adalah fungsinya itu adalah Gx gitu. Kalau misalkan fungsinya adalah Fx, berarti G-nya tinggal dirubah jadi F aja gitu. Nah, jadi kita tinggal masukin aja teman-teman yang udah kita misalin tadi. Kan V yang udah kita misalin tadi itu adalah 3x kuadrat kan. Nah, kan ini adalah fungsi G. Kita harus nulis dulu, berarti fungsi G itu kan adalah 1 per T. Si T-nya itu kita ganti jadi 3x kuadrat. 3x kuadrat plus 4 dikali dengan V aksen. Nah, V aksen di sini maksudnya kan adalah turunan dari V-nya. Turunan dari 3x kuadrat itu adalah 6x, ya kan? Dikurangi dengan UX. U di sini adalah 1. Ini adalah U-nya. Berarti 1 dikali, jangan lupa kita masukkan G ini ke dalam fungsi, yang mana 1 per T. T-nya kita ubah jadi 1 plus 4 dikali dengan 0. 0 ini kita dapat dari turunan dari 1. Turunan dari 1 adalah 0 kan. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahin kayak biasa aja nih. Nah, 1 per 1 ditambah 4 dikali 0 itu kan hasilnya bakal 0. Bakal 0 kan, yang ini kan, yang kanan. Sehingga rumus yang ini sebenarnya kita tidak usah gunakan. Kita tinggal fokus ke yang ini aja nih. Nah, kita tulis ulang. Kan itu 1 per T. T-nya itu adalah 3x kuadrat plus 4 dikali dengan turunannya. Turunannya adalah 6x. Sehingga kita tinggal mensederhanakan aja, didapatnya adalah 6x per 3x kuadrat plus 4. Nah, seperti itu deh teman-teman. Nah, aku ada tips atau tips yang lebih simpel untuk mengerjakan soal ini. Jadi, kalau misalkan kita ada soal seperti ini contohnya kita ambil lagi, kita tulis ulang soalnya. Gx integral dari 1 sampai 3x kuadrat 1 per T plus 4. Karena batasnya itu 1, yang bawahnya itu 1, itu kita langsung aja substitusi T ini jadi 3x kuadrat. Karena dari peroleh rumus itu pasti yang kanan itu selalu 0. Pasti selalu 0. Kalau misalkan batasnya itu angka kayak 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan bawahnya itu angka, itu langsung aja pakai rumus yang substitusi ini. Kita langsung substitusikan 3x kuadrat ini ke fungsi T. Itu kan sama aja kayak 1 per 3x kuadrat plus 4 kan. Plus 4 kan. Dikali turunannya. Turunan dari 3x kuadrat ini. Turunan dari 3x kuadrat itu kan adalah 6x. Nah, sama aja kan. Sehingga hasilnya itu adalah 6x per 3x kuadrat plus 4. Tinggal sederhanain aja. Nah, sama aja kan hasilnya kan. Gitu teman-teman tips simpelnya. Mungkin sekian untuk pembahasan dari integral nomor. Halo semua, selamat datang di Responsi UAS Kalkulus 1. Bersama saya Deswita. Di sini kita akan membahas tentang materi aplikasi integral. Nah, kita diberikan soal yaitu diketahui daerah dengan batas y sama dengan x kuadrat ditambah 4, x sama dengan 1, x sama dengan 3, dan sumbu x. Nah, kita diberikan soal untuk menentukan yang pertama ada A, yaitu bentuk kurva, B, luas daerah, C, volume benda putar terhadap sumbu X, dan D, volume benda putar terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita akan menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Nah, karena di sini batasnya itu tuh Y sama dengan X kuadrat ditambah 4, yang dimana X kuadrat itu adalah kurva, karena dia positif maka dia terbuka ke atas, dan ditambah 4 berarti dia naik sebanyak 4. Nah, langsung aja kita gambarkan di sini. Gambar kurvanya itu kira-kira seperti ini. Dia terbuka ke atas, kemudian dia titik puncaknya di 4 seperti ini. Kemudian diberikan soal yaitu garisnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 itu berarti garisnya terhadap sumbu X. Berarti X sama dengan 1 itu di sini, X sama dengan 1 dia terhadap sumbu X di sini. Kemudian untuk X sama dengan 3 itu dia di sini, dia terhadap, nah, saya geser pas di 3.
Oke. Seperti ini ya kira-kira. Nah, kemudian mana sih daerah yang dimaksud? Nah, daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang dibatasi oleh si kurva ini, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 3, dan sumbu X, yaitu kita bisa tandain aja daerah yang dibatasi itu adalah daerah ini. Ini daerah yang dibatasi. Nah, jadi kita akan menghitung daerah dari luas dari daerah yang dibatasi ini. Nah, setelah kita menggambarkan bentuk kurva, oh ini sudah masuk di yang opsi A. Jadi itu ini sudah opsi A. Sini A. Nah, kita lanjut ke 2 yaitu luas daerah. Nah, di sini luas daerah itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus L sama dengan integral dengan batas. Nah, batasnya itu di mana? Batasnya itu dari 1 sampai 3 karena daerah itu batasnya dari X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 sehingga batasnya itu dari 1 sampai 3. Nah, kemudian selanjutnya rumusnya itu R besar dikurang R kecil dx karena dia diturunkan terhadap sumbu X. Nah, kemudian dia itu kita bisa langsung saja nih cari R-nya. R besar itu apa? R besar itu adalah batas atas dari si daerah ini. Nah, batas atas dari daerah ini yang mana? Batas atas dari daerah ini itu dari sini hingga sini. Nah, ini adalah batas atasnya sehingga R-nya itu sama dengan si kurva. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa si R besar ini sama dengan X kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian untuk R kecil sendiri ini adalah batas bawah. Tapi karena di sumbu X ini kita tuh batas bawahnya langsung berbatasan dengan sumbu X sehingga untuk si R kecilnya ini di sini itu R kecilnya tuh sama dengan 0. Bisa masukkan di sini R kecilnya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja masukin ke rumusnya. Di sini L sama dengan integral 1 hingga 3. R besarnya itu kan X kuadrat. X kuadrat ditambah 4 dikurang R kecilnya itu 0 dx. Nah, setelah seperti ini bisa langsung aja kita integralkan. Nah, kita integralkan seperti biasa aja. Di sini X kuadrat itu sama X kuadrat kalau kita integralkan berarti hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3. Dan 4 ini yang jadi 4X. Nah, karena 0 ini tuh gak bisa karena 0 ini kan bisa kita abaikan aja, jadi kita langsung 1 sampai 3. Batasnya 1 sampai 3. Nah, setelah itu kita lanjut aja. L sama dengan, nah ini kita substitusi dulu nih batasnya karena kita akan mengurangkan si batas yang di atas ini, dengan batas yang di bawah ini. Nah, kita langsung saja 1/3 ini X pangkat 3 berarti dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3. Kemudian kita kurang dengan 1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1. Seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung aja dikalikan ya hasilnya. Ini dia sama dengan 15. Ini tuh menjadi hasil dari ini menjadi 15 dan untuk ini menjadi 13/3 sehingga menjadi 15 dikurang 13/3. Sehingga untuk L-nya itu sama dengan
10,67 satuan luas. Nah, kita sudah dapat untuk jawaban A dan B. Sekarang kita tinggal menjawab untuk C dan D. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, kita akan copy dulu nih grafiknya. Jadi di grafik ini kita bisa langsung aja bahwa sumbu C dan D itu sumbu. Oke, selanjutnya untuk yang bagian C kita akan menentukan volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, di sini berarti si benda ini akan kita putarkan terhadap sumbu X. Dia akan berputar terhadap sumbu X. Nah, di sini kita memiliki beberapa metode untuk menentukan volume benda putar. Nah, tapi untuk kali ini aku akan menggunakan metode cincin yang dimana rumusnya adalah V sama dengan P integral, batasnya tetap sama 1 sampai 3, kemudian R kuadrat dikurang R kecil kuadrat terhadap dx. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk R besarnya itu kita masih menggunakan sama seperti tadi, yaitu R besarnya adalah ini, yang kemudian itu sama dengan X kuadrat ditambah 4, dan kemudian untuk R kecilnya itu sama dengan 0, sehingga bisa langsung kita substitusikan aja. V sama dengan P integral 1 sampai 3 X kuadrat ditambah 4, kita kuadratkan, dikurang, karena 0 kuadrat itu tetap aja 0, jadi kita mungkin nggak perlu ditulis aja. Nah, seperti ini dx. Nah, di sini kalau kalian tahu itu untuk itu kita bisa menggunakan kita bisa dapat kita jabarkan menjadi seperti ini. V sama dengan P integral dari 1 hingga 3, karena ini kuadrat kita bisa jabarkan menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah 4 dikali X kuadrat ditambah 4, seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan metode kali pelangi. Jadi ini akan dikali ini, kemudian ini dikali ini, kemudian yang ini 4 akan dikali dengan ini, kemudian dikali dengan ini, kemudian hasilnya akan kita lanjut operasikan, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya Pi integral 1 sampai 3 X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16. Nah, kemudian bisa langsung kita integralkan. V sama dengan P kurung X pangkat 4 itu jika kita integralkan akan menjadi 1/5 X pangkat 5, kemudian ini akan menjadi 8/3 X pangkat 3 ditambah 16X dan batas 1 sampai 3. Nah, di sini bisa langsung aja kita substitusikan. V-nya sama dengan P 1/5 dikali 3 pangkat 5 tambah 8/3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 16 kali 3. Kita akan kurang dengan 1/5 dikali 1 pangkat 5 tambah 8/3 dikali 1 pangkat 3 tambah 16 dikali 1. Nah, seperti ini, sehingga dapat kita operasikan
menjadi V sama dengan Pi menjadi 243 per 5 ditambah 72 ditambah 48 dikurang 1 per 5 ditambah 8 per 3 ditambah 16. Nah, sehingga kita bisa langsung lanjut aja operasikan, mendapatkan hasilnya Pi 168,6 dikurang 18,87. Maka untuk hasil akhirnya menjadi V sama dengan 149,73 Pi. Satuan volume. Nah, ini adalah hasil untuk metode cincin volume benda putar terhadap sumbu X. Oke, selanjutnya untuk bagian D yaitu volume benda putar terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita akan menggunakan metode kulit tabung, yang dimana rumus metode kulit tabung itu sama dengan V sama dengan 2Pi integral batasnya masih sama yaitu 1 sampai 3 H dikali R topi dx. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa R besar ini sama dengan R topi. Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa R besar ini sama dengan R topinya. Dan untuk hanya karena dia diputar terhadap sumbu Y, jadi untuk hanya itu dari sumbu Y hingga si R besarnya atau R topi. Nah, sehingga bisa langsung aja kita tulis di sini V sama dengan 2Pi 1 hingga 3 batasnya, H itu sama dengan X dikali R topinya itu berarti X kuadrat ditambah 4 dx. Sehingga bisa kita hitung dulu V sama dengan 2Pi 1 hingga 3 menjadi X pangkat 3 ditambah 4X dx. Nah, sehingga di sini kita bisa langsung integralkan saja 2Pi. Kalau X pangkat 3 kita integralkan menjadi 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 4 per 2 X kuadrat. Batasnya dari 3 hingga 1. Nah, di sini bisa langsung aja kita substitusikan V sama dengan 2Pi 1 per 4 dikali 3 pangkat 4 ditambah 4 per 2 itu sama aja kayak 2 kan, berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Kita akan kurangi dengan di sini 1 per 4 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi V sama dengan 2Pi 81 per 4 ditambah 18 dikurang 1 per 4 ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya 2Pi setelah dikurangkan menjadi 36. Kemudian untuk 2 di 2Pi ini harus kita kalikan ke dalam sehingga menjadi V 72Pi satuan volume. Nah, sehingga ini adalah hasil dari volume benda putar terhadap sumbu Y. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab fungsi transenden yang nomor 1. Tentukan integral dari X kuadrat per X pangkat 3 tambah 1 dx.
Untuk menjawab soal seperti ini, kita memakai permisalan. U sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Mengapa kita memakai X pangkat 3 tambah 1 atau penyebut sebagai U? Karena X pangkat 3 tambah 1 merupakan pangkat tertinggi. Lalu kita misalkan juga turunan dari U atau DU, yaitu kita turunkan pakai cara biasa. Ini 3. Pangkatnya dikedepanin jadi 3. X 3 dikurang 1. Karena 1 ini turunannya 0, jadi kita tulis 0. Jadi DU sama dengan 3X. 3 dikurang 1 itu pangkatnya jadi kuadrat, jadi 2. 3X kuadrat. Lalu kita misalkan juga DU per 3 sama dengan X kuadrat DX. Karena bentuk soalnya seperti ini, kita masukkan saja ke rumusnya. Integral 1 per U dikali DU per 3. Ini saya izin ubah karena mirip seperti nomor 4. Oke, integral ini kita balikan saja. 1 per 3 dikali DU per U. Karena ini ada sifat integral yang kalau ada pecahan itu kita keluarkan saja. Jadi 1 per 3 integral DU per U. Kalau sudah seperti ini, kita langsung integralkan. Sama dengan 1 per 3 ln mutlak U tambah konstanta atau C. Sama dengan 1 per 3 ln U-nya itu karena tadi permisalan, kita masukkan saja permisalan X pangkat 3 tambah 1 ke sini. Jadi, X pangkat 3 tambah 1 tambah C. Jadi, jawaban untuk nomor 1 adalah D. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk bab fungsi transenden, yaitu soal bagian B yang nomor 1. Di sini diketahui ada soal, yaitu fx sama dengan 5 log dalam kurung 3x kuadrat, 3x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 9. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita ubah dulu bentuk fungsinya menjadi bentuk umum, di mana untuk soal seperti ini kita ubah menjadi bentuk umumnya A log U, di mana A ini adalah 5 dan juga U adalah fungsi yang di dalam kurung. Jadi kita tulis di bawah A sama dengan 5, lalu U sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 9. Nah, setelah kita mengetahui A dan U-nya, yang kita lakukan adalah menurunkan nilai U atau U aksen. Jika fungsi 3x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 9 kita turunkan, maka di sini 3
kita kalikan dengan 3 menjadi 9 X. Karena tadi kita turunkan dari pangkat 3 menjadi pangkat 2. Ditambah 2 dikalikan dengan 7 menjadi 14 X. Tadi yang pangkat 2 menjadi pangkat 1. Jadi kita tidak perlu menulisnya. Setelah kita dapatkan seperti ini, kita masukkan rumus bahwa f aksen X itu sama dengan U aksen dibagi U dikalikan ln A. Sama dengan kita tadi dapatkan nilai U aksennya yaitu 9X kuadrat plus 14X. Jadi kita tulis 9X kuadrat plus 14X. Lalu nilai U-nya seperti yang kita misalkan tadi yaitu U sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat plus 9. Kita masukkan di sini. U sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 9. Lalu ln A, di mana A-nya tadi adalah 5. Jadi di sini ln A sama dengan ln 5. Jadi seperti ini untuk pengerjaan soal nomor B bagian 1. Selanjutnya, untuk soal B bagian kedua, diketahui ada sebuah fungsi fx, yaitu nomor 2, fx sama dengan ln dalam kurung 7x kuadrat ditambah 6. Nah, caranya seperti yang tadi, kita harus mengubah menjadi bentuk umum terlebih dahulu. Jadi di sini nilai ln dari 7x kuadrat plus 6, kita ubah menjadi bentuk umum ln U. Di mana U sama dengan, kita misalkan 7x kuadrat plus 6 ini sama dengan U. Jadi kita bisa tulis U sama dengan 7x kuadrat plus 6. Setelah itu, seperti yang tadi, kita turunkan nilai U atau U aksen sama dengan 2 dikalikan dengan 7 menjadi 14 X, karena tadi pangkatnya 2 menjadi pangkat 1. Jadi kita tidak perlu menulis. Lalu 6 jika kita turunkan maka dia akan menjadi 0. Maka di sini sama dengan 14 X. Lalu kita masukkan ke rumusnya. F aksen X sama dengan nilai dari U aksen dibagi dengan nilai U. Di mana tadi U aksen sudah kita dapatkan 14X. Jadi kita masukkan U aksen sama dengan 14X dibagi nilai dari U, yaitu yang kita misalkan tadi 7x kuadrat plus 6. Jadi 14x per 7x kuadrat plus 6. Jadi seperti ini adalah cara untuk soal B bagian kedua. Selamat datang di responsi kalkulus 1 dengan materi fungsi transenden nomor 2. Di sini saya akan membahas soal tentang fungsi transenden nomor 2 yang soalnya berupa integral dari 7 pangkat 14 X plus 1 dx.
di soal ini kita akan menggunakan permisalan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita akan memisalkan dengan 14x plus 1 itu kita ganti menjadi U. Nah, berarti di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai U adalah 14x plus 1. Nah, kita akan menurunkan jadi DU per DX, maka sama dengan turun dari 14x plus 1, maka hasilnya adalah 14. Karena kita akan memisalkan DX itu berapa, berarti kita hanya meninggalkan DX. DX sama dengan DU per 14. Seperti ini. Jadi kita di sini sudah mendapatkan nilai DX sama dengan DU per 14. Selanjutnya kita akan mengerjakan integralnya dengan permisalan. Kita akan mengganti 14x plus 1 ini menjadi si U, maka ini menjadi integral dari 7 pangkat U DU per 14. Nah, ini kenapa U? U itu berasal dari sini, dan yang DX berubah menjadi DU per 14. Setelah itu, DU per 14 selesai, kita bisa mengkalkulasikannya. Kita bisa menulis 1 per 14 ini keluar dari integral karena dia berbentuk pecahan, menjadi 1 per 14 integral 7U menyisakan 7U dan DU, ya kan? Lalu kita akan menuju ke berikutnya. Kita menulis ulang 1 per 14. Nah, di sini ada sifat bahwa jika ada integral A pangkat B dikali DU, maka dia hasilnya akan A pangkat B per ln A. Ini adalah sebuah sifat. Maka di sini kita melihat ini itu sebagai bentuk yang sama kan dengan A pangkat B DU. Maka kita bisa menulis menjadi 7U, karena 7 bertindak sebagai A, U itu jadi B, berarti kita bisa menulis 7 pangkat U per ln pangkat ln 7 ln 7. Di sini kita tinggal menulis 7 U per 14 ln 7. Maka kita tinggal mensubstitusikan nilai U menjadi 7 14x plus 1 per 14 ln 7. Pakai C atau tidak? Tentu saja kita pakai C, karena ini adalah bentuk integral yang tidak ada batasnya. Maka dari itu ini adalah hasil akhir dari operasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin nomor 2 soal dari fungsi inverse. Fx sama dengan 3x tambah 2 per 2x min 3. Oke, kita misalin dulu. Fx-nya itu adalah Y. Jadi Y sama dengan 3x tambah 2 per 2x min 3. Terus kita kaliin Y dikali 2x min 3 sama dengan 3x tambah 2. Lalu kita kali silang, kali pelangi. Jadi 2xy min 3y sama dengan 3x tambah 2. Lalu yang ada bagian x-nya itu ke sebelah kiriin. Dan kalau yang gak ada itu di sebelah kanan. Jadi 2xy karena
3x-nya pindah ke kiri, jadi itu jadi min 3x ya. Min 3x sama dengan, karena ini min 3y-nya itu pindah ke kanan, jadi dia plus 3y. 3y tambah 2. Nah, ini kita keluarin x-nya. X dikeluarin jadi 2y dikurang 3. Ini kalau kali pelangi kan hasilnya yang atasnya ya. Jadi ini x-nya dikeluarin aja. Sama dengan 3y tambah 2. Jadi x-nya sama dengan 3y tambah 2 dibagi ini nih. Yang tadi kita pisahin sama x-nya. Dibagi 2y min 3. Kita ganti lagi. F y sama dengan 3y tambah 2 per 2y min 3. Karena tadi kan fx sama dengan y kan. Jadi ini kita sekarang gantian yang x-nya itu jadi fy. Jadi inverse dari fungsi x adalah 3x tambah 2 per 2x min 3. Ini tinggal diubah aja jadi x gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi inverse. Untuk soalnya itu ada fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 per x min 1. Pertama kita ubah dulu, fx menjadi y sama dengan 2x tambah 3 per x min 1. Nah, untuk penyebut dari fungsi ini kita bisa pindah ruaskan sehingga didapatkan y x min 1 2x plus 3. Nah, lalu kita kalikan yang y dengan yang dalam kurung xy min y sama dengan 2x tambah 3. Selanjutnya kita ubah bentuknya, tujuannya itu kan menjadikan x sama dengan, sehingga kita ubah dulu semua x-nya yang ada x-nya itu pindah ruas ke kiri atau ke kanan. Kita ubah ke kiri misalnya min 2x. Nah, yang y kita ubah ke kanan. Y tambah 3. Nah, lalu kita tarik x-nya sehingga didapatkan y min 2. Nah, ini kan nanti kalau dikalikan xy min 2x lagi. Jadi diubah bentuknya. Tambah 3. Nah, udah gini. Si kurung yang tadi sama seperti sebelumnya itu kan tadinya penyebut dipindah ke kiri. Ini dari kiri dipindah ke penyebut lagi. Jadi y tambah 3 per y min 2. Nah, kita kan udah dapat x sama dengan. Habis itu kita ubah lagi ke fx lagi. Nah, y-nya diubah ke x min 2. Nah, jadi jawabannya untuk fungsi inverse ini jangan lupa ditambah min 1. Nah, jadi jawabannya itu inverse dari fx. Fx 2x tambah 3 per x min 1, inverse-nya itu x tambah 3 per x min 2. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu kalian semua dalam pengerjaan UAS nanti. Semoga kita dapat hasil yang terbaik untuk UAS nanti. Dan sebagai pengingat bahwa ini bukan soal UAS, tetapi hanya untuk menjadi referensi belajar untuk kalian semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.